Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Dadi Seundi. Gimana kabarnya teman-teman? Hari ini semakin baik, dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini, teman-teman sudah sehat semua, sudah baik semua, sudah bisa makan enak, sudah bisa tidur nyenyak, sudah bisa rekreasi, sudah bisa berkumpul bersama keluarga. Itu yang paling saya harapkan dari teman-teman. Dan mudah-mudahan saya menguatkan motivasi teman-teman ini bisa sampai kepada teman-teman bahwa apa yang dirasakan teman-teman pada saat ini itu merupakan hanyalah pikiran kita saja. Jadi selama ini jika teman-teman sudah check up medis dan hasilnya normal, itu murni dari kecemasan teman-teman saja ataupun anxiety disorder teman-teman gitu kan ya. Jadi apapun yang dirasakan saat ini pada diri teman-teman, teman-teman tinggal meyakinkan saja bahwa memang apa yang dirasakan teman-teman itu salah semua. Artinya memang sedang tidak terjadi apa-apa pada diri teman-teman. Jadi teman-teman itu intinya sehat, teman-teman intinya bugar. Cuma ya kembali kepada pikiran kita yang memang selama ini ikut berpartisipasi dalam mencemaskan diri kita, dan akhirnya timbullah gejala fisik yang memang sekarang dirasakan oleh teman-teman. Jadi teman-teman jangan terlalu was-was, jangan terlalu takut. Apapun yang dirasakan teman-teman saat ini itu merupakan dari permainan pikiran teman-teman saja. Oke, teman-teman yang baru bergabung di channel saya, silahkan di-subscribe dulu channel saya. Tolonglah ya. Kemudian bunyikan loncengnya, kemudian di-like juga. Ya, karena semakin teman-teman mengikuti channel saya, maka saya akan lebih semangat lagi dalam membuat konten, dan mudah-mudahan channel saya ini bisa berkembang dengan pesat dan cepat gitu kan. Dan mudah-mudahan ya segala sesuatu yang diberikan oleh saya bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan saya selalu mendoakan yang terbaik buat teman-teman gitu kan. Saya mendoakan mudah-mudahan teman-teman cepat sehat dan selalu disehatkan gitu kan ya. Menemukan obat yang cocok itu penting. Kemudian menemukan orang yang cocok juga penting supaya teman-teman ketika bercerita tidak terlalu sungkan. Ya lebih terbuka lagi karena penyakit ini sebetulnya hanya butuh cerita saja ataupun hanya butuh dikuatkan saja. Jika teman-teman sudah menemukan orang yang pas, dilanjutkan. Itu. Oke teman-teman, ini sesuai permintaan dari GERD dan Anxiety yang selama ini sudah bergabung di WA saya. Ya, terkait dengan masalah bagaimana kita sih bisa sulit tidur gitu kan. Karena umumnya gini teman-teman, para penderita anxiety, para penderita GERD itu mengalami yang namanya sulit tidur. Jadi saya pun dulu pernah teman-teman mengalami sulit tidur, artinya memang kita tidak bisa tidur seperti yang apa kita harapkan gitu kan. Kadang-kadang kita di posisi tidur saja bisa terbangun gitu kan dengan secara kaget. Itu memang murni dari kecemasan kita gitu kan, dari naiknya asam lambung kita ketika kita memang lagi tidur, tiba-tiba asam lambungnya naik, akhirnya kita terbangun dan sulit tidur lagi gitu kan ya. Nah, kali ini saya akan memberikan cara mengatasi ataupun tips supaya teman-teman itu bisa mudah tidur. Tetapi kembali saya tekankan ke teman-teman, ini tidak bisa langsung tidak langsung terasa, tetapi harus melalui tahap gitu kan, bertahap, tidak langsung hari itu ya, bertahap lah. Hari ini mungkin belum berhasil, besoknya saya yakin bisa. Saya juga begitu ya. Bagaimana sih tidak nyamannya kita tidak bisa tidur, orang lain kita apalagi terlelap tidur, sedangkan kita mata kita masih melek, masih melotot, bahkan kita masih ya melihat HP, ataupun kita masih berpikir traveling tentang penyakit kita, tentang diri kita apa yang terjadi. Nah, itu merupakan ciri-ciri kita yang sedang mengalami kecemasan gitu kan. Oke teman-teman, langsung saja ke tipsnya yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa dilaksanakan dan bisa langsung dipraktikkan oleh teman-teman. Nah teman-teman, yang pertama itu adalah hindari stres ataupun kelebihan berpikir ataupun overthinking ya. Karena orang penderita anxiety seperti saya sering mengalami yang namanya overthinking ataupun kelebihan berpikir yang akhirnya menjadikan kita sulit tidur.
bagaimana sih kita mengelola stres itu dengan baik, bagaimana kita menghindari stres, bagaimana kita supaya tidak kelebihan berpikir ataupun overthinking. Banyak sekali bisa dilakukan oleh teman-teman ya, dengan mencari kebahagiaan ataupun terapi senyum setiap hari. Nah, supaya mengendurkan otot-otot kita, supaya pikiran kita tidak terlalu berat berpikir tentang diri kita, terutama tentang istilahnya perasaan kita. Sebetulnya kan ini hanya tentang perasaan saja, gitu ya. Jadi hindari stres teman-teman, karena semakin kita stres maka akan semakin sulit tidur. Jadi kalau misalkan teman-teman punya pekerjaan, ya udah tunda dulu pekerjaannya, kemudian kita rilekskan diri kita, kemudian kita ya jangan terlalu difikirkan apa yang terjadi dengan diri kita. Memang terasa teman-teman dia sakitnya, tetapi cukuplah gitu kan, cukuplah. Istilahnya jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Jadi yang pertama hindari stres. Yang kedua, jauhi makanan yang mengandung gas. Karena memang ketika kita makan makanan yang mengandung gas, membuat perut kita tidak menjadi nyaman. Setelah perut kita tidak menjadi nyaman, maka kita biasanya akan kesulitan untuk tidur. Ya, kenapa? Karena gas yang terdapat di dalam perut kita itu, dia berkecamuk gitu kan. Ataupun ya bermain-main, akhirnya menyebabkan kita sulit tidur. Jadi jauhi makanan yang mengandung gas ataupun makanan yang kurang cocok buat teman-teman. Itu saran saya. Nah, yang ketiga, ya buat rileks pikiran kita pada saat tidur. Bagaimanapun caranya, ketika kita menghadapi tidur, tidak usah kita ngebayangin sesuatu hal yang memang bukan haknya kita. Tidak usah kita ngebayangin hal-hal yang memang bukan istilahnya ranah kita. Kita berpikir tentang penyakit, kita berpikir tentang kematian, kita berpikir tentang masa depan, kita berpikir tentang masa lalu kita. Sudahlah, kita rilekskan tubuh kita. Kita buat nyaman sekeliling kita buat nyaman ruangan kita untuk tidur. Cari posisi yang memang betul-betul teman-teman bisa tidur. Kalau misalkan teman-teman tidur enaknya lampunya dimatikan. Atau misalkan teman-teman nyamannya dengan misalkan suasana redup, coba cari. Yang penting supaya pikiran kita rileks. Ya, jadi jangan terlalu tegang. Karena dengan semakin tegangnya pikiran kita, dengan semakin tegangnya otot-otot yang ada di dalam diri kita, maka kita akan kesulitan untuk tidur. Itu yang ketiga. Yang keempat, dengarkan audio terapi ataupun siraman rohani ataupun ya istilahnya murotal Quran dan sebagainya. Karena itu teman-teman akan membuat kita lebih nyaman lagi ketika kita mendengarkan 3 di antara 1 itu. Contoh saya teman-teman, saya kalau mau tidur itu selalu mendengarkan audio terapi ataupun murotal Quran gitu kan, atau misalkan semacam ruqyah Quran gitu kan. Secara tidak langsung itu akan mengobati ataupun menenangkan hati kita dan membuat kita lebih nyaman lagi, membuat kita lebih rileks lagi sehingga kita akan mudah untuk tidur. Gitu kan? Contoh kecil, saya download audio terapinya Mas Arya atau misalkan Kang Asep Bruder gitu kan, ataupun Kang ABS. Saya nyalakan tuh. Tidak usah memakai headset. Kalau bisa tidurnya kita sendirian. Ada tapi yang emang takut sendirian ya nggak apa-apa. Kita setel ataupun nyalakan. Dengarkan saja sambil memejamkan mata. Coba ikuti perintahnya dia. Itu akan membuat kita lebih nyaman lagi. Akan membuat kita lebih rileks lagi. Ya, coba mendengarkan audio terapi. Ataupun ruqyah, ataupun murotal Quran. Atau misalkan lagu yang disenangkan oleh teman-teman. Bisa. Supaya apa? Supaya kita tidak tegang. Supaya kita lebih mendapatkan rileks itu. Gitu kan. Atau misalkan kita mencium aromaterapi gitu kan sebelum tidur, atau minum air hangat sebelum tidur. Nah, itu kan bagus teman-teman. Ya, kemudian yang kelima adalah teman-teman coba berolahraga. Karena dengan berolahraga teman-teman bisa mengendorkan otot syaraf yang selama ini teman-teman tegang. Atau misalkan bisa membuat keringat teman-teman keluar gitu kan. Dengan keluarnya keringat itu teman-teman di dalam tubuh kita berarti ada racun yang terbuang gitu kan. Ada detox yang bagus ketika kita berolahraga. Ya, karena semakin kita berolahraga, rajin berolahraga, kita itu akan semakin happy. Jadi imun ataupun hormon bahagia kita itu akan naik, akan bangkit.
Sekali-kali lah olahraga keluar rumah atau ke tempat ramai, kita terapi senyum setiap hari, 20 kali senyum itu lebih bagus. Ya, coba seperti itu. Nah, itu yang kelima. Dan yang terakhir, kita membuat ramuan herbal yang memang menurut saya ini mujarab, top markotop untuk orang yang mengalami kesulitan tidur. Jadi apa sih herbalnya? Ini yang cocok. Tapi saya cocok banget minum ini. Gitu kan. Ketika saya sulit tidur, ketika saya tidak bisa tidur, ketika saya minum herbal ini nih, langsung saya ngantuk berat. Dan ketika ngantuk berat, saya pun tidur. Gitu kan. Dan tidur yang berkualitas itu adalah 8 jam, teman-teman. Ataupun 7 jam. Tidak terbangun, tapi kita tidur. Istirahat, otaknya istirahat, tubuhnya juga istirahat. Jangan tubuhnya istirahat, otaknya masih kemana-mana. Apa sih herbalnya? Teman-teman, cukup merebus daun pandan. Kalau lagi males direbus, dikasih air panas, dicampur madu. Coba teman-teman, 1 jam sebelum tidur minum itu, insya Allah teman-teman tidurnya nyenyak. Sok aja lakukan di rumah. Jadi itu tips dari saya buat teman-teman. Ingat yang terakhir itu adalah daun pandan. Pakai madu ataupun gula merah diseduh pakai air panas. Ya, itu sangat mujarab sekali teman-teman. Ya, entah kenapa saya mempraktekkan itu semua dan alhamdulillah tidur saya kembali terkontrol. Tidak usah istilahnya, "Bang, pakai obat tidur." Mangga, terserah gitu kan. Yang jelas selagi kita nyaman, selagi kita membuat kita nyaman, silahkan. Bahkan ada yang pakai antidepresan, pakai dari psikiater gitu kan. Itu silahkan saja. Saya tidak melarang. Itu lebih bagus teman-teman. Ya, itu. Pokoknya saran saya silahkan dilakukan di rumah. Mudah-mudahan kesembuhan milik kita semua. Ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan selalu disehatkan supaya teman-teman bisa beraktivitas, bisa mencari nafkah bagi laki-laki dan bisa melakukan pekerjaan di rumah bagi yang perempuan. Oke, itu saja. Salam sembuh dari saya dari Sehondi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.